Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Dharma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat serta nikmat dari Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam rangka mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan amaliyah kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan amalan sholihan maqbulan indahu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah silakan kitabnya dibuka insyaallah sampai halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharaini. Faslun. Fasal arkanul khutbataini, beberapa rukun dua khutbah itu khamsatun, ada 5 itu apa saja? Yang pertama, hamdulillahi, memuji kepada Allah, fihima, di dalam dua khutbah. Yang kedua, wassolatu, dan membaca sholawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima, di dalam dua khutbah. Wal wasiyatu, dan yang ketiga, wal wasiyatu, dan berwasiat. Wasiat apa? Bit taqwa, dengan takwa. Fihima, juga di dalam kedua khutbah. Saya jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini membahas tentang khutbah. Ini wabil khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tetap penting sebagai wawasan atau sebagai pengetahuan. Siapa ngerti paham tentang khutbah, mungkin suaminya diulangi ya khutbah ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah niku yang dimaksud khutbah Jumat di sini adalah, kalau secara istilah khutbah niku qit'atun minal kalam tawajjaha ilal jumhurin nas. Jadi khutbah itu sebenarnya potongan beberapa kalimat yang disampaikan kepada khalayak. Karena yang secara pengertiannya itu hanya potongan-potongan kalimat, atau mungkin istilah lainnya itu sepatah dua kata, maka pemahamannya khutbah itu sebenarnya tidak lama. Ini yang membedakan antara khutbah dengan mau'izatul hasanah. Jadi khutbah itu sebenarnya ya hanya beberapa kalimat saja yang disampaikan di depan khalayak. Khutbah juga begitu, yang maksudnya khutbah Jumat juga begitu. Itu yang disampaikan kalau menurut pengertian ya beberapa kalimat begitu saja. Supaya ada bedanya mana khutbah, mana mau'izatul hasanah. Kalau mau'izatul hasanah bebas, mau 1 jam, apalagi nek sing menyampaikan itu peweko ya gak kroso poro-poro 1,5 jam, itu mau'izatul hasanah. Tapi kalau khutbah beda.
Nah, khutbah ini sebenarnya di Al-Qur'an itu diingatkan dalam surat Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau sudah ada panggilan untuk sholat Jum'ah, maka perintahnya apa? Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk menuju kepada dzikrillah. Nah, dzikrillah ini apa? Dzikrillah ini maksudnya adalah bisa dikatakan sholat Jum'ah atau bisa dikatakan untuk mendengarkan khutbah Jum'ah, karena dzikrillah itu adalah sesuatu yang menjadi media untuk mengingat Allah. Dzikrillah untuk mengingat Allah. Nah, itu perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sehingga hukumnya wajib. Nah, sholat Jum'ah itu jumlahnya berapa rakaat? 2, cuma ditambah dengan 2 khutbah. Syaratnya sholat Jum'ah itu harus diawali dengan 2 khutbah. Jadi tidak bisa dikatakan sholat Jum'ah itu sebenarnya kan kadang-kadang ada pemahaman begini, sholat Jum'ah itu sebenarnya 4 rakaat, cuma yang 2 rakaat diganti dengan 2 khutbah. Tidak, Pak. Sholat Jum'ah itu ya memang 2 rakaat, cuma ditambahi dengan 2 khutbah. Jadi sholat Jum'ah itu tetap 2 rakaat, cuma ditambah dengan 2 khutbah sebagai syarat untuk sholat Jum'ah. Jadi barangkali ada pemahaman sebenarnya ya 4, cuma yang 2 itu sebagai pengganti daripada yang 2 rakaat itu loh, diganti dengan khutbah. Bukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukunnya khutbah itu apa saja? Yang pertama, iki sing khotib Mas sinten khutbah ya, Mas Bajuri. Nah, niki kita difahami ya. Rukun-rukunnya khutbah. Kenapa? Karena rukun-rukun khutbah itu harus dilaksanakan, harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, ya batal khutbahnya. Kalau khutbahnya batal berarti harus diulang. Apa yang pertama? Hamdulillah. Harus ada pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah ini itu harus ada di 2 khutbah. Berarti khutbah pertama dan khutbah kedua ini harus ada hamdulillah atau pujian kepada Allah. Dan kalimat hamdulillah atau pujian kepada Allah ini harus menggunakan lafadz hamdun dan Allah, artinya tidak boleh diganti. Tapi kalau yang sepadan dengan hamdun dan Allah boleh. Misal alhamdulillah boleh, atau apalagi yang semisal dengan hamdulillah, ahmadullah hamdan napa itu sini ana hamidullah. Jadi lafadz hamdun dan lafadz Allah itu harus ada walaupun tidak sama persis. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh itu misalkan salah satu diganti lafadznya, misalkan lafadz Allah diganti, misalkan diganti dengan sifat Allah atau nama-nama Allah yang lain, misalkan Ar-Rahman. Tidak boleh, tak cukup Alhamdurrahman, boleh Alhamdurrahim. Nah, itu tidak boleh, karena syaratnya itu harus memakai lafadz alhamdu dan Allah. Itu syaratnya. Yang sepadan dengan itu boleh, kalau diganti lafadznya dari lafadz tersebut tidak boleh atau belum mencukupi. Misalkan alhamdulillah khaliq boleh. Jadi napa rukun yang pertama itu harus ada lafadz alhamdulillah. Seumpama dibaca
satu kali boleh, dua kali boleh, kan ada biasanya yang diulangi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, boleh. Atau hanya satu kali, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi shalihin, misalnya. Satu kali boleh, dua kali boleh. Kadang-kadang itu jadi tenger. Oh nek alhamdulillah pisan iku Muhammadiyah, nek pindho NU. Iku wis terserah. Alhamdulillah pisan berarti Muhammadiyah. Nek alhamdulillahilladzi NU. Pisan ya sah, dua kali juga tetap sah. Yang enggak boleh itu kalau lafadz hamdun dan Allahnya itu diganti atau dirubah, itu yang enggak boleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wassolatu ala nabiyyi, harus ada bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad di dua khutbah tadi. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Setelah baca alhamdulillah, dilanjutkan syarat yang rukun ya, malah rukun yang kedua itu adalah membaca sholawat Nabi. Lah, untuk bacaan sholawat itu yang harus pas atau yang tidak boleh diganti itu adalah as-sholahnya atau shollunya atau shollinya. Untuk lafadz Muhammadnya atau Nabi Muhammadnya itu apabila memakai nama selain nama Muhammad tapi yang dimaksud adalah Muhammad, boleh. Misalkan apa? Ahmad, Toha, atau namanya Muhammad kan banyak ya, tidak hanya Muhammad. Misalkan ada orang baca sholawat itu wa nusalli wa nusallimu ala Toha Rasulillah, boleh. Wa nusalli wa nusallimu ala Yasin Habibillah, boleh. Asalkan nama itu yang dimaksud adalah namanya Nabi Muhammad. Yang tidak boleh dirubah lafadz as-sholat. Misalkan wa nahmadu ala habibina Muhammadin Rasulillah, boleh. Itu bukan bacaan sholawat, karena bacaan sholawat itu adalah lafadz as-sholahnya. Kalau diganti misalkan tidak pakai wa nusalli wa nusallimu, diganti dengan lafadz Allahumma salli wa sallim, kan tetap sholli itu tetap tercantum ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, boleh. Atau apa? Wassalatu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin Muhammad ibn Abdillah, boleh. Kenapa? Karena tetap mencantumkan as-sholat atau sholli atau sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu harus ada di dua khutbahnya, baik di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Alhamdulillah sama sholawat. Nah ini. Kemudian yang ketiga yang harus ada karena ini rukun, yaitu apa? Wasiat takwa. Nih, wasiat takwa ini harus ada karena wasiat takwa adalah rukun. Apa itu takwa? Takwa itu kalau secara bahasa, takwa itu takut sebenarnya. Takwa itu apa? Takut. Cuma takut yang dimaksud di sini takut kepada Allah, dan pengertiannya beda dengan takut kepada makhluk. Nama bedanya Pak? Lek takut kepada makhluk, kita kalau takut kepada makhluk itu biasanya menjauh apa mendekat? Menjauh gimana? Itu lek takut nang macan, nang singo, kok sampean tambah mendekat, ya bukan selamat.
takut kepada hantu mesti tambah lari itu. Tapi kalau takutnya kepada Allah, maka semakin mendekat. Kita takut kepada Allah, itu justru malah kita semakin mendekat kepada Allah untuk memperoleh rahmat, untuk memperoleh maghfirah, barokah dan seterusnya. Itu. Nah, kalau secara istilah, takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Apa? Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Cuma di syaratnya wasiat takwa itu boleh dipertajam dua-duanya maksudnya dipertajam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu dipertajam dengan misalkan marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan seterusnya, dan juga marilah kita menjauhi serta meninggalkan semua larangan Allah yang berupa apa. Itu boleh dipertajam dua-duanya atau hanya diambil salah satunya. Salah satu itu misalkan di bab perintahnya saja, dan atau dipertajam di bab meninggalkan larangan-larangannya. Boleh diambil salah satunya. Itu wasiat takwa. Itu juga harus ada di dua-duanya. Oke. Jadi yang harus ada di dua khutbah itu, khutbah pertama dan khutbah kedua. Pertama apa mau? Bacaan alhamdulillah. Terus yang kedua bacaan sholawat. Yang ketiga wasiat takwa. Ini harus ada di dua-duanya. Kalau tanggal saniki, nek syahadat niku ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku harus ada noh mboten? Karena itu juga bukan rukun. Kalau ditambahkan boleh, tapi kalau seumpama tidak dicantumkan, tidak dibaca pada saat khutbah juga tidak apa-apa. Ditinggalkan juga tidak apa-apa. Itu syahadat itu. Nah, ini yang harus ada bacaan hamdalah, bacaan sholawat, dan wasiat takwa. Saya lanjutkan lagi. Wa qiraatu ayatin, dan membaca ayat minal qur'ani, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, di dalam salah satu dua khutbah. Nah, salah satu yang ini ya. Saya baca lagi, wa du'a'u, dan membaca doa lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan juga orang-orang mukminat. Mukmin itu berarti orang mukminin, orang mukmin laki-laki, mukminat orang mukmin perempuan. Fil akhirah, di dalam apa? Akhir atau khutbah yang terakhir. Saya jelaskan syarat rukun khutbah yang keempat. Jadi rukun khutbah tadi kan ada 5. Ini yang ketiga. Keempat ya. Keempat. Apa itu? Membaca ayat atau sebagian ayat Al-Quran di dalam salah satu dua khutbah. Berarti membaca sebagian ayat Al-Quran itu boleh dibaca di khutbah yang pertama atau boleh dibaca di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu berarti khutbah yang terakhir. Itu harus ada. Kalau dibaca di dua khutbah boleh. Itu bentuk minimal, maksudnya harus ada bacaan sebagian ayat Quran di salah satu dua khutbah. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kalau dibaca dua-duanya boleh. Yang nggak boleh tidak membaca di dua khutbah tadi. Nah, kemudian tentang ayat apakah yang harus dibaca? Ayat yang harus dibaca itu diusahakan bukan ayat yang mengandung tentang memuji kepada Allah sebagai penunjang alhamdulillah tadi.
bukan itu. Tapi ayat yang dibaca adalah ayat yang berisi tentang materi khutbah. Misal materi khutbah tadi itu tentang mengajak untuk taat beribadah kepada Allah, tentang ketaatan, atiullah, atau mungkin tadi menunjukkan tentang takwa, wasiat takwa. Boleh. Jadi ayat yang dibaca itu adalah tentang misalkan ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintah kepada Allah. Contohnya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Walaupun ini berat, sampai lihat tafsir ala kak tebel-tebel tafsir Jalalain itu tafsirannya haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu maksudnya adalah ayat kurullaha walayat. Kita itu diminta eling terus nih Gusti Allah, tidak boleh lupa walaupun sedikit, walaupun sedetik pun tidak boleh lupa. Itu dulu maksudnya begitu. Ayyuti Allah walayasi, yang kedua tafsirannya. Kita itu kalau pahami tadi ya tafsirannya haqqa tuqatih itu harus taat terus kepada Allah dan tidak boleh melakukan maksiat sama sekali. Wa ayyashkurullaha wa la yakfur, kita harus syukur terus kepada Allah dan tidak boleh kufur. Kufur itu ngersulullah, Pak. Jika Gusti Allah nikmat seberapapun itu kudu diterima, itu maksudnya syukur. Jika bayaran sak bulan 10 juta, alhamdulillah. Sak bulan 5 juta, ya alhamdulillah. Sak bulan 1 juta, ya alhamdulillah. Bu, dibelanjani ayah sak bulan 10 juta niku kiten-kiten syukur napa mboten? Alhamdulillah nggih. Sak bulan 1 juta, Bu. Innalillahi wa kuwatirku. Ya. Iku tuh disyukuri. Atik ngersula niku mboten cocok karo konsep haqqa tuqatih. Loh, ojo maneh kok kula mbek sampean wong biasa. Sahabatnya Kanjeng Nabi, sahabatnya Nabi itu ketika tahu pengertian haqqa tuqatih itu loh sambat kepada Rasulullah. Maksudnya itu protes. Loh, ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, terus siapa yang bisa melaksanakan haqqa tuqatih? Siapa yang bisa Rasul? Karena kita jelas nggak mampu. Disuruh eling terus Allah, nggak boleh lupa sedikit pun. Disuruh taat terus nggak boleh maksiat sedikit pun. Siapa Rasul? Lu Rasulullah Muhammad itu juga tidak bisa langsung menjawab. Sampai beberapa saat kemudian turunlah ayat yang menjawab pertanyaannya sahabat tadi. Turunlah ayat yang menjawab sambatannya sahabat tadi itu apa? Fattaqullaha mastata'tu. Ya wis nek ngono, nek ancen sampean gak iso ngelakoni haqqa tuqatih, maka fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Ini juga ayat Allah. Sehingga enggak harus, maksudnya kemampuan kita itu sangat-sangat terbatas, Pak. Andewe misalkan dikai SOP takwa, adik sing dikai SOP takwa itu misalkan para nabi jelas gak kuat, ojo para nabi, Pak. Dikai SOP takwa koyo takwane para kiai kunai, jelas kowe gak mungkin kuat. Dikai SOP takwa koyo takwa Allah tingkatane disor titik-titik lah, ustad ngono misale. Kaya itu. Makanya napa enten ayat sing mudhun fattaqullaha mastata'tum. Wis nek ngono takwa iku apa jaring kekuatane masing-masing. Nah, itu isi daripada napa wasiat takwa. Boleh
membaca berwasiat takwa ditekankan kepada perintah untuk menjalankan ketaatan, atau ditekankan kepada ayat yang menjelaskan tentang meninggalkan larangan-larangan Allah, atau membaca ayat tentang janji-janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Atau bisa juga ayat itu membaca tentang ayat tentang kisah-kisah sebagai contoh atau suri tauladan kepada kita. Itu boleh ya. Jadi rukun khutbah yang keempat adalah harus ada bacaan sebagian ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Dan yang terakhir ini juga yang harus ada karena ini rukun, wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah, membaca doa untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan di khutbah yang terakhir, berarti di khutbah yang kedua. Nah, kalau sudah ada ketentuan di khutbah yang kedua, maka jangan dibaca di khutbah yang pertama, karena ketentuannya bacaan doa tadi itu di khutbah yang terakhir. Biasanya memang maksud dan tujuannya itu sebagai penutup majelis-majelis. Biasanya kan acara terakhir adalah penutup atau doa, kan ngoten. Acara yang terakhir penutup strip doa. Biasanya wong lawas itu bukan penutup strip doa, ana stripe. Lah khutbah juga begitu, harus ditutup dengan doa. Nah, isi daripada doa yang dibaca pada saat khutbah terakhir itu mendoakan orang-orang mukmin. Misalkan doa untuk meminta ampunkan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, ya, al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup ya Allah maupun yang sudah meninggal. Boleh. Atau yang biasa umum dibaca itu Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya. Semuanya Allahumma dfa' itu maksudnya ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah kami dari ghala, bencana, wabah ya juga begitu, wabah ya, wal fahsya dan kejelekan, wal mungkar, kemungkaran, mim baladina hada, dari negara kita ini, wa min buldanil muslimina amma, dan negara orang-orang muslim secara umum. Allahumma salimna dan seterusnya. Yang doa itu intinya adalah mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Tuh. Ini adalah rukun yang harus ada. Sebagai khotib harus betul-betul hafal. Kalau sebagai makmum juga penting. Kenapa? Kalau misalkan ada khotib yang tidak melaksanakan rukun ini, itu nanti boleh Pak diingatkan kalau sudah selesai, maksudnya kalau sudah selesai tadi selesai khutbah diingatkan, ngapunten Pak Ustadz, itu tadi ada rukun yang belum terbaca, itu yaitu wasiat takwa atau baca sholawat. Nah terus diulangi Pak Ustadz khutbah. Cuma masalahnya pantun tak boten, utawa gelem tak gak sing dilek. Lu pernah lho Pak terjadi di beberapa masjid dulu, ketika ada khotib yang belum menyampaikan salah satu rukun, itu ada makmum yang berdiri, itu tidak sah karena rukunnya belum dibaca. Ada seperti itu. Bagaimana kemudian? Ya diulangi Pak, diulangi khutbahnya. Karena memang tidak sah. Rukun itu wajib ada, harus ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak sah. Sholat itu loh Pak, lek rukunnya ada yang tertinggal, sholatnya sah apa mboten? Tidak sah. Poso itu lek rukunnya
ditinggal, ya berarti puasanya tidak sah. Sama ibadah yang lain, khutbah juga ada rukun, lek kapan rukunnya tidak dilaksanakan berarti khutbahnya tidak. Di masalah ya kudu Pak familiar. Wis menengai selamat. Ayo jamaah turu wisan wis kowe cocok ya. Ono khotibe breset rukune gak ngerti wong saking khusuke sampai nopo. Jadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu laikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.